wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Devega Andre Kusuma dengan NIM 1524018 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester UTS dari mata kuliah Teknik Elektronika. Dari yang akan aku jelasin di video kali ini adalah mengenai transformator dan konsep distribusi daya listrik. Nah, untuk materi yang pertama adalah sistem tenaga listrik. Secara umum nih teman-teman, untuk sistem tenaga listrik itu terdiri atas 3 komponen tenaga listrik. Yang pertama adalah pembangkit tenaga listrik, yang kedua adalah sistem transmisi, dan yang ketiga adalah sistem distribusi. Materi yang pertama yaitu adalah pusat pembangkit listrik. Teman-teman pada tahu nggak sih apa itu pusat pembangkit listrik atau power plant? Nah, untuk pusat pembangkit listrik itu merupakan tempat energi listrik pertama kali dibangkitkan, di mana terdapat turbin sebagai penggerak awal atau prime mover dan generator yang membangkitkan listrik dengan mengubah tenaga turbin tersebut. Nah, secara umum tuh jenis pusat pembangkit listrik dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu pembangkit hidro, yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit termal diantaranya itu PLTU, PLTG, PLTN, dan PLTGU. Nah, untuk yang kedua adalah transmisi tenaga listrik, yang dimana proses penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit listrik hingga saluran distribusi listrik sehingga nantinya dapat tersalurkan pada pengguna listrik seperti kita, seperti ke rumah-rumah, perkantoran, industri, dan yang lainnya. Nah, untuk poin yang ketiga adalah sistem distribusi. Di sistem distribusi ini adalah subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pengguna listrik pada umumnya, berfungsi dalam penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih pentingnya tenaga listrik itu bagi kehidupan manusia? Nah, teman-teman, hampir di seluruh bumi atau belahan dunia ini kita menggunakan listrik ya teman-teman. Nah, kita juga bergantung pada listrik mulai dari kebutuhan rumah tangga, industri, maupun penerangan, penggunaan elektronik, dan yang lain-lain. Nah, untuk misalnya nih, kita kan ada di ruangan yang panas tuh, jadi kita tuh butuh yang namanya AC dan juga kipas. Nah, AC kipas itu perlu memerlukan listrik, aliran listrik supaya dia bisa hidup dan bekerja secara normal. Tanpa listrik juga produktivitas akan menurun drastis dan banyak kegiatan industri yang akan terganggu. Alat-alat medis juga yang ada di rumah sakit seperti ventilator, inkubator, dan sistem pendingin obat-obatan itu juga memerlukan listrik. Selain itu, dalam dunia pendidikan, kita juga menggunakan yang namanya PC, laptop, pembelajaran digital, serta internet. Maka dari itu, hampir seluruh belahan dunia itu menggunakan yang namanya tenaga listrik, teman-teman. Di sini kita itu ada satu opini yang berbunyi bahwa kemajuan suatu negara dapat diukur dan dari tingkat konsumsi suatu daya listriknya. Nah, setiap negara itu kan di tingkat konsumsi listriknya per kapita itu berbeda-beda teman-teman. Seperti di negara maju yaitu ada Amerika Serikat mencapai 12.809 kWh. Informasi ini berdasarkan dari data firstgreen.com. Nah, ada lagi di Australia yaitu 9.740 kWh per tahunnya. Untuk negara berkembang sendiri seperti Tiongkok mencatat 5.500 kWh per tahunnya, dan untuk India 1.200 kWh per tahun. Nah, perbedaan ini mencerminkan bahwa tingkat pembangunan ekonomi dan akses terhadap teknologi yang lebih tinggi di negara-negara maju, maka semakin tinggi konsumsi listrik, biasanya semakin tinggi pula tingkat industri yang mereka lakukan di negara tersebut. Dengan demikian, meskipun konsumsi energi listrik dapat digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan suatu negara, penilaian yang komprehensif tetap memerlukan pertimbangan dan dari berbagai aspek. Jadi, pernyataan bahwa kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat konsumsi tenaga listriknya, energi listriknya itu dapat diterima, tapi hingga batas tertentu. Makanya kita perlu untuk mempertimbangkan dari berbagai aspek lainnya, atau kita perlu mencari informasi-informasi dari berbagai sumber-sumber yang lain kan teman-teman. Nah teman-teman, berhubung video presentasi pada kali ini dan materinya udah berakhir, maka aku akhiri presentasi pada hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan pada hari ini bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Thanks for watching. Bye bye. Salam